Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Julian Setiawan. Ah, ya, ya. Nama pendek saya itu Dias ya, Dias. 1 Juli bisa juga ya. Tapi biasanya panggil saya sama itu Dias ya. Oke, jadi terserah aja ya, terserah kalian. Oh iya kan, bisa juga kayak ke Mas atau Kak atau Kak, saya juga boleh ya. Kalau saya juga boleh ya. Saya tuh hostnya di sini ya. Oke, kali ini saya akan membahas topik baru di JS Info ini, JS Info episode ke-16 ya. Dan kali ini tentang internet ya. Internet. Oke, sebelum saya mulai video ini, tolong subscribe dulu channel Joseph Setiawan dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian tahu video-video saya selanjutnya dan sebelumnya. Setiap kalian menonton video, cek juga channel Joseph Setiawan biar kalian tahu juga apa saja video saya yang baru, apa saja video saya lama itu apa, biar kalian tahu juga. Ya nanti gak selalu foto video yang selalu sama. Bisa juga nonton ya video-video lain, karena kan video di channel Jasa Setiawan kan banyak video-video yang membahas apa saja. Oke, lanjut ya, kita mulai ya. Mulai ya. 3, 2, 1. Internet. Pengertian internet. Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antar satu media elektronik dengan media lainnya. Jaringan komunikasi inilah yang akan mentransfer data secara tepat dan cepat melalui frekuensi tertentu. Adapun standar global pengguna internet sendiri telah memakai internet protokol atau transmission control protokol IP atau TCP singkatannya ya. Dan menurut KBBI, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon dan atau satelit. Itu ya. Perbedaan internet dan ekstranet. Internet seperti sudah dijelaskan sebelumnya, internet mampu menghubungkan banyak jaringan komputer di seluruh dunia. Jaringan internet tidak hanya menghubungkan suatu perusahaan atau daerah, melainkan seluruh dunia. Nomor 2, internet. Sementara internet digunakan untuk mempercepat proses pertukaran informasi atau data dalam perusahaan atau organisasi. Biasanya internet dioperasikan menggunakan dalam local area network dan wide area network. Fungsi utama internet adalah menghubungkan satu komputer dengan komputer lain atau perangkat jaringan di internal perusahaan. Oke, lanjut ya. Extranet. Sedangkan extranet adalah jaringan yang biasanya menghubungkan intranet perusahaan induk dengan intranet perusahaan dan pelanggan perusahaan tersebut. Jadi proses komunikasi dan penerimaan informasi menjadi lebih mudah. Fungsi utama extranet adalah pemudaan pertukaran data dalam skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan lain
SANet sudah berfungsi sebagai penyedia akses yang berisikan informasi dan basis data penting untuk keperluan bisnis. Oke, cukup ya. Lanjut. Sejarah perkembangan internet. Internet punya sejarah yang panjang. Pertama kali muncul pada tahun 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh Advanced Research Project. ARPAC membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. Inilah yang menjadi dikatakan dan bentuknya jaringan internet yang Anda kenal sekarang. Internet terus berkembang hingga pada tahun 1980-an. Jaringan ini sanggup menghubungkan universitas ternama di Amerika Serikat, tapi aksesnya terbatas. Pada tahun 1982, protokol standar TCP atau IP mulai diaplikasikan ke publik. Barulah pada tahun 1986 didirikan National Science Foundation Network (SCF-NET) sebagai pengganti ARPANET. Pada saat itu jaringan di beberapa negara mulai terhubung. Dulu informasi yang didapat dari internet hanya berbasis tes, baru pada tahun 1990. Sekarang sejenis berbasis tampilan dan grafik yang dikenal sebagai www World Wide Web mulai dikembangkan oleh Ken. Kemudian internet didirikan pada tahun 1993 untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Ini karena mulai aturan nama domain dan alamat IP berupa simbol domain dan format, dan tentu sebagai pengenal sistem komputer. Oke, lanjut. Nah, itulah tentang internet ya. Nah, tahun 1996 itu kita sudah punya orang-orang yang sudah meluncurkan sebuah satelit di luar angkasa. Dan sebagai tanda pertama dia sampai ke bulan. Pertama ya itu Amerika Serikat. Jadi ya aja dia menciptakan sebuah aja dia akan menang sebuah lomba satelit yang membuat ke luar angkasa. Akhirnya dia bisa menghasilkan cerita Anda yaitu internet sekarang kita nikmati ini. Oke, lanjut ya. Oke, internet masuk ke Indonesia. Setelah muncul internet masuk ke Indonesia pada tahun 1994. Pada saat itu internet di Indonesia dikenal dengan nama unik, yaitu Paguyuban Network. Nama-nama seperti AMS Ibrahim, Adi Sumarmata, Suroyono, Muhammad Ihsan, Putu, Robin Subianto, Firman Sirega, Adi Idrayanto, dan Ono Purbo tercatat sebagai beberapa tokoh mengembangkan sejarah awal internet di Indonesia. Tepatnya sekitar pada tahun 1992 sampai tahun 1994. Kini internet sudah berkembang pesat saat ini. Banyak negara yang berlomba-lomba untuk berusaha memenuhi dan memperluas jangkauan internet menggunakan satelit. Di lain sisi, industri teknologi juga berpacu mengembangkan jaringan mulai dari 1G, 2G, 3G, 4G, dan kini sudah mencapai 5G. Oke, lanjut ya. Oke, perbedaan jaringan 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, dan 6G. Oke, huruf G pada akhiran setiap nama jaringan adalah singkatan dari
generation artinya di 5G adalah pembaruan dari 4G. 4G adalah pembaruan 3G dan seterusnya. Dan ini adalah sejarah dan perbedaan di setiap generasi jaringan selain berikut ini. 1. Jaringan 1G tahun 1999 tahun 1979 melansir kita Telkom, jaringan 1G diakui pertama kali dimulai oleh Nippon Telegraph pada tahun 1929. Kala itu Jepang menjadi negara pertama yang memiliki jaringan 1G secara merata dengan menggunakan sistem analog. Kecepatan yang dihasilkan oleh jaringan 1G masih hanya 2,4 GB/s. Jaringan tersebut mampu digunakan untuk panggilan telepon, namun kualitas telepon yang dihasilkan sangat buruk, bahkan mudah diretas. Hanya dengan pemindai radio perangkat yang digunakan untuk melakukan panggilan telepon juga akan boros energi. Oke, kita lanjut ya. Ke 2G ya. Jaringan 2G tahun 1991. Jika jaringan 2G mengandalkan teknologi analog, maka pada jaringan 2G jika jaringan 1G mengandalkan teknologi analog, maka pada jaringan 2G ini sudah digunakan dengan teknologi digital. Jaringan 2G pertama kali digunakan oleh Radio Ninja, sebuah perusahaan komersil di Finlandia pada tahun 1991. Kehadiran jaringan 2G mengungkap fakta bahwa SMS dan MMS justru hadir setelah telepon dengan kecepatan mengirim data. Menggunakan jaringan ini, pesan tetes dan gambar bisa kita flash. Jaringan 2G memungkinkan penggunaan teknologi DSM atau Global System of Mobile Communication. Selanjutnya terdapat jaringan 2G to 5G yang menjadikan kecepatan maksimal hingga 473 kb/s. Jaringan 2G kemudian masuk sebagai jaringan pertama kali di Indonesia pada tahun 1993. Nah, inilah jaringan 2G, jaringan pertama yang di Indonesia. Tapi ya kebanyakan kita ketahui yang bisa menikmati banyak itu orang-orang kaya ya, dan orang kaya yang mampu membeli sebuah handphone ya. Arti wajar aja itu kembang. Jadi kebanyakan orang-orang yang biasa-biasa paling internetan itu di warnet. Oke, lanjut. Jaringan 3G 2001. Jaringan 3G menjadi awal mula internet, dapat diakses melalui telepon genggam. Tetapi itu baru BlackBerry dan Apple menjadi merek yang paling memanfaatkan teknologi ini. Jaringan 3G membuat akses data bisa mencapai kecepatan hingga 2 Mbps. Meskipun masih berkualitas buruk, tetapi masyarakat secara personal sudah bisa menikmati streaming video dan musik. Meskipun sudah diluncurkan oleh operator jaringan NTT Docomo asal Jepang pada tahun 2001, jaringan 3G baru masuk ke Indonesia pada tahun 2005 melalui Telkomsel. Ya, itu benar sih, Indonesia baru pada itu tahun 2005 jaringan 3G itu pada tahun 2005 ya. Karena perkembangan teknologi di Indonesia itu masih lama, masih jauh, belum banyak merata ya.
dibaca aja ya. Oke, lanjut. Jaringan 4G ini jaringan yang paling merata ya di Indonesia ya. Jaringan 4G 2009 ya. 4G singkatan dari bahasa Inggris yaitu 14 generasi teknologi adalah generasi keempat dari teknologi telepon seluler. 4G merupakan pengembangan dari teknologi 2G dan 3G. Sistem 4G menyediakan jaringan pita lebar ultra untuk berbagi perlengkapan elektronik, contohnya ponsel cepat, cerdas, dan laptop menggunakan modem USB. Penemu teknologi ini di balik jaringan 4G adalah Arogya Muasmi Paura. Selain itu, Khairul Anwar adalah imam Indonesia yang dikenal sebagai penemu sekaligus pemilik paten teknologi 4G berbasis OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Terdapat dua kandidat standar untuk 4G yang dikonversikan di dunia yaitu standar Wismas Korea Selatan sejak tahun 2006 dan standar LTE Swedia sejak tahun 2009. Indonesia Wismas pertama kali diluncurkan oleh PT Firman Media PPK bidang merek dagang Sita Wismas sejak Juni 2010. Kemudian teknologi naik pertama kali diluncurkan oleh PT Intronux dengan merek dagang Blot Super 4G Lite sejak 14 November 2013. Nah, inilah jaringan 4G ya, jaringan paling merata di Indonesia ya, paling merata ya. Mungkin kalau misalnya belum ada yang merasakan 4G ya maunya aja, karena kan penyebarannya belum seluas ya butuh pengembangan lagi lanjut. Jadi kecepatannya ya belum betul maksimal, oke? Seperti negara-negara lainnya, oke? Itu jaringan 4G dikembangkan pertama kali di Korea Selatan pada tahun 2019. Kini teknologi 5G ternyata sudah bisa digunakan di Indonesia dengan Telkomsel dan XL Axiata sebagai pelapornya. Dikutip dari Kominfo, jaringan 5G mulai beroperasi secara komersial di seluruh Indonesia sejak tahun 2021 setelah melakukan 12 kali uji coba sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2020. Ini berarti di tahun itu Indonesia lagi mengadakan Olimpiade Asia ya tahun 2018. Ya itu ya konektivitas yang cepat serta lebih responsif menjadikan teknologi ini akan sulit berguna dalam meningkatkan performa telekomunikasi. Sebelumnya jaringan 5G didasarkan pada teknologi yang disebut Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). Teknologi ini merupakan sebuah metode modulasi sinyal digital di saluran karena ia berbeda untuk mengurangi gangguan sinyal. Teknologi 5G merupakan teknologi yang sangat fleksibel. Teknologi ini itu dapat diterapkan untuk jenis layanan mobile broadband maupun fixed broadband atau fixed wireless access (WA). Untuk layanan 5G mobile broadband lebih cocok memanfaatkan pita-pita frekuensi di lapisan low band dan middle band seperti pita 700 MHz, 2,6 GHz, dan 3,5 GHz.
konektivitas yang cepat serta lebih responsif menjadikan teknologi ini akan sangat berguna dalam meningkatkan performa teknologi sebelumnya. 5G saat ini sudah dapat dinikmati di beberapa perangkat dan wilayah di Indonesia. Tentunya hal ini akan sangat berpotensi merubah lanskap jaringan mobile internet yang sudah ada dan akan mempengaruhi perkembangan teknologi lain. Oke, gitu. Ini 5G ini jaringan yang sudah bisa dinikmati di Indonesia, tapi cuma beberapa wilayah aja ya di kampus sekarangnya juga gitu. Beberapa wilayah ada tambahan 3 gitu ya. Jadi kenapa kecepatan 5G belum terasa begitu cepat? Ya wajar aja ya. Jaringannya pemancar sinyalnya itu belum pernah dipasang ya, yang jaringan sinyalnya 5G itu belum pernah dipasang, jadi perlu, dan kondisi lingkungan yang di daerah Indonesia itu butuh dukung, belum tentu mendukung ya, benar kanan ya. Jadi untuk mengatakan jaringan 5G mungkin di akhir tahun ya 2030 mungkin bisa, atau setelahnya mungkin bisa. Jadi kita harus dukung kemajuan teknologi Indonesia ya. Dan pemerintah haruslah peduli kita kemajuan teknologi Indonesia biar nanti banyak yang merasakan menikmatinya. Oke, lanjut. Jaringan seluler 6G generasi ke-6 hingga saat ini 2024, teknologi jaringan 6G masih dalam tahap awal pengembangan dan belum ada implementasi komersialnya. Upaya pengembangan 6G pertama kali dimulai oleh berbagai lembaga penelitian dan perusahaan teknologi di seluruh dunia setelah pengembangan teknologi 5G. Salah satu institut pertama yang mulai aktif pada pengembangan 6G adalah Universitas Oulu di Finlandia pada tahun 2018. Mereka meluncurkan program riset 6G bernama 6G Flagship yang bertujuan untuk memimpin penelitian dan pengembangan teknologi 6G. Selain Finlandia, banyak negara seperti Amerika Serikat, China, dan Jepang yang juga mulai berinvestasi dalam penelitian jaringan 6G. Perusahaan besar seperti Huawei, Samsung, Nokia, Verizon, dan Qualcomm juga sudah mulai menjanjikan teknologi ini. Contohnya Samsung telah mengeluarkan laporan white paper mengenai visi mereka untuk 6G pada pertengahan tahun 2020. Ya, ini pasti karena rencana yang akan keluar tenangan di tahun 2030-an ya ke atas ya. Atau tahun 2000-an ke akhir 2029 ya. Ya. Gitu, ketika sia-sia kemajuan teknologi ya, kemajuan internet ya dari sekarang ya. Oke, lanjut. Ini tabel yang menunjukkan urutan jaringan yang kita akan yang kita saat ini akan nikmati ya, jaringan seluler ya. Yang mulai dari 1G, teknologinya itu AMPS atau IC136, MTTP, ISCAT, TCS, C450, CNEX, Mobile, dan TAC. Bandwidthnya 2/2, ini 2 sampai 14,4 GB per second. Ya mungkin di kecepatan segini kita baru bisa menikmati kecepatan ini buat untuk nelpon ya. Makanya
harga telepon di setiap itu mahal-mahal. Mau itu teleponnya telepon kerjanya itu sendiri atau kalau telepon ke umum, dan itu pun bayarnya itu mahal. Per menitnya itu berapa telepon, makanya harus bawa receh yang banyak gitu, harus sama itu. Oke, itu digital. Nah, teknologinya itu digital narrowband circuit ya, data TDMA, SPTP, DCM, PDC ya, IDM, DDD, PHPS, CDMA1, GSM. Bandwidthnya 14,4 sampai 64 kb/s. Ya, ini sudah bisa kita transfer data lah. Tapi kecepatannya belum bagus ya, masih buruk ya. Untuk transfer data telepon juga masih bisa ya, tapi tidak secepat juga ya. Selanjutnya, oke, 3G digital broadband paket data 3G 3.25G SPA dan SDPA, WCDMA, CDMA 200.000, TD garis CSDMA, SWC 138, DECT plus. Oke, bandwidthnya ini sampai bisa lebih dari 2 Mbps ya. Ya, sudah bisa dinikmati untuk internetan ya. Kalau hotspot ya mungkin di antara ini 3G ya, ikut 3,5G ya, karena disebut SPA dengan STDMPA itu bisa disebut juga H dan H. Oke, lanjut 4G kita broadband paket data IP atau XM, WCMA atau SFTS, MDA 2000, TSFV, TFE dan CDAA 2000, hubungan X, VDO atau SF 886, TDMA atau UMTS TTD dan atau UMA, SPA, STPA, SUTA, SPA plus format SSO, PA, TD, STDMA. Nah, kecepatan nya ini 2 Mbps ke sampai 1 Gbps ya, sampai 1 Gbps ya. Ya, kok kita baru bisa menikmatinya sampai 10 sampai 14 10 sampai 30 Mbps ya. Ya, raja-raja untuk kecepatan 4G ini belum banyak yang jaringannya itu ya mungkin sudah merata, tapi pemancar sinyalnya itu belum banyak, jadi wajar ya jaringannya belum diperkuat ya. Moga-moga aja bisa diperkuat, perkembangannya cepat diperkuat ya, biar banyak untuk Indonesia itu bisa dinikmati ya, mau ikut di daerah kota besar atau tempat yang pakai di terpelosok ya, daerah terpelosok. Oke, untuk 5G, radio WiFi konstruksi MIMO dan radio interface, bandwidthnya sampai lebih dari 1 Gbps ya. Kak, kalau 5G kita kok belum sampai kecepatan lebih dari 1 Gbps ya, itu tadi ya, kenapa belum bisa ya, itu gini katanya sih kecepatannya sampai 10 Gbps, tapi kita belum bisa menikmati kecepatan penuhnya tuh. Mungkin belum banyak yang banyak jaringan pasang. Nanti baca aja setiap daerah itu kecepatan 5G nya yang terpasang itu berbeda-beda. Ada yang
wush, cepat banget. Ada yang biasa-biasa saja seperti 4G. Oke, lanjut. Siji, ditanamkan berluas kemampuan pada frekuensi THz ya, atau THz ya, kecerdasan buatan artificial intelligence AI dan agent computing. Bandwidthnya nih estimasinya sampai 1 terabyte per second. Nah, siji ini masih dalam wacana ya, atau dicanangkan ya. Canangkan itu masih dirombak ya, masih dikembangkan. Oke. Nanti kita bisa menikmatinya itu tahun 2030 ketika itu harusnya siap ya. Oke, lanjut. Wi-Fi adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan perangkat elektronik untuk mempertukarkan data secara nirkabel menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi. Wi-Fi Alliance Malaysia mendefinisikan Wi-Fi sebagai produk jaringan area lokal kabel WLAN apapun yang didasarkan pada standar Institute of Electrical and Electronic Energy IEEE 802.11. Meski begitu, karena kebanyakan WLAN zaman sekarang didasarkan pada standar tersebut, itulah Wi-Fi dipakai dalam bahasa Inggris umum sebagai sinonim WLAN, sebuah alat yang dapat memakai Wi-Fi seperti komputer pribadi, konsol permainan video, telepon pintar, tabel, atau pemutar audio digital, dapat terhubung dengan sumber jaringan seperti internet melalui sebuah titik akses dengan kabel, titik akses atau hotspot. Seperti itu mempunyai jaringan sekitar 20 meter atau 66,7 kaki ya di dalam ruangan, dan lebih luas lagi di luar ruangan. Cakupan spot dapat mencakup wilayah yang seluas kamar dengan dinding yang memblokir gelombang radio atau beberapa meter persegi. Ini bisa dilakukan dengan memakai beberapa titik akses yang saya tempat tindik. Yang Wi-Fi ini ya kita baru kenal itu di setiap planet ya di Indonesia ya, dan baru kita bisa pakai di rumah tuh kalau sudah membeli modem-modemnya ya. Dengan harga yang terjangkau, murah ya, untuk per bulannya ya. Lanjut. Wi-Fi adalah merek dagang Wi-Fi Alliance dan nama merek untuk produk yang memakai keluarga standar IEEE 802.11. Ada produk Wi-Fi yang menghasilkan uji coba sertifikasi interoperabilitas Wi-Fi Alliance yang boleh memakai nama dan merek dagang Wi-Fi certificate. Wi-Fi mempunyai sejarah keamanan yang berubah-ubah. Sistem intensif utamanya web terbukti mudah ditembus protokol berkualitas lebih tinggi lagi, WPA dan WPA2 kemudian ditambahkan, tetapi sebuah fitur opsional yang ditambahkan tahun 2007 bernama
WiFi Protect Setup atau singkatannya WPS, memiliki cara yang memungkinkan pengeran mendapatkan kata sandi WPA atau WPA2 dari jarak jauh dalam beberapa jam saja. Sejumlah perusahaan menyarankan untuk mematikan fitur WPS. WiFi Online sejak itu memperbarui rencana pengujian dan program sertifikasinya untuk menjamin semua peralatan yang baru disertifikasi kebal dari serangan phishing yang keras. Nah, itu ya penjelasan kata WiFi ya. Nah, sekarang ada gambarnya nih ya. Gambar bagaimana ini sebuah gambar bagaimana WiFi itu bekerja ya. Ini ada gambar ininya ya. Ini versi access point ya. Ini model WiFi ya. Nah, ini artinya yang akan memanjangkan sinyal WiFi ya, sinyal internet ya ke beberapa perangkat, itu disebut wireless network ya, seperti komputer, laptop, dan handphone ya. Dan ini kesambung juga, modem ini kesambung, kode WiFi ini kesambung kabel, kesambung ke laptop, komputer lewat kabel ya. Ini itu gak disebut local network ya. Itu fungsi WiFi memiliki beberapa fungsi, antara lain nomor 1 menghubungkan perangkat seperti laptop, smartphone maupun perangkat lain yang kompatibel ke internet. Nomor 2 membagikan data tanpa harus terhubung dengan kabel. 3 menghubungkan satu perangkat ke perangkat lainnya, yang misalnya dari smartphone ke smart TV. Oke. Lanjut ya. Jadi misalnya kalau lanjut ya. Alat untuk menghubungkan internet. Ada beberapa ragam jenis alat untuk menghubungkan ke internet. Yang tepat Anda gunakan dana perangkat atau gawai Anda supaya bisa online daring. Pada dasarnya perangkat yang berguna untuk menghubungkan internet ada komputer dan laptop hampir sama. Ada 4 alat yang paling umum menggunakan untuk tujuan tersebut, dan oleh yang di bawah ini. 1 modem. Istilah modem yang selama ini Anda kenal ternyata kependekan untuk modulator demodulat. Perangkat tersebut digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, laptop, dan smartphone ke jaringan internet. Cara kerjanya adalah mengubah data digital dari perangkat seperti laptop atau smartphone menjadi sinyal analog. Setelah konversi menjadi sinyal analog, modem mengirimkan data ini ke jaringan telekomunikasi. Ketika data analog tersebut kembali ke perangkat, modem akan mengubahnya kembali menjadi format digital, sehingga perangkat tersebut bisa membacanya. Dengan begitu, perangkat Anda pun dapat terhubung ke jaringan internet yang tersedia. Lanjut ya. Router adalah perangkat yang berperan dalam menghubungkan berbagai jaringan dan memfasilitasi aliran data di antara perangkat-perangkat seperti smartphone, laptop, dan komputer. Peran utama router adalah mengelola aliran data antara jaringan dan berbagi
koneksi internet. Dengan beberapa perangkat selain itu, router memiliki kemampuan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan koneksi digital subscriber lain DSL, mengirimkan informasi antar jaringan dan membaca alamat internet protokol IP. Router juga melakukan penarinan data berdasar atau berdasarkan aturan tertentu serta mengatur distribusi alamat IP ke perangkat dalam jaringan tertentu untuk menjaga kinerja dan keamanan jaringan dengan efisien. Lanjut, access point nomor 3 ya. Access point adalah sebuah perangkat keras yang dalam jaringan komputer yang menghubungkan perangkat kabel dengan jaringan lokal melalui teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan wireless. Perangkat ini sering disebut juga sebagai Wireless Local Area Network (WLAN) ya. Fungsinya adalah mengirimkan serta menerima data dari perangkat kabel. Komponen utamanya terdiri dari antena dan transceiver yang berperan dalam memancarkan serta menerima sinyal internet dari perangkat dan ke perangkat lain. Biasanya access point dihubungkan dengan perangkat keras lain seperti router, host atau switch melalui kabel internet untuk memenuhi sinyal. Kegunaan unggulan terutama penggunaan access point adalah kemampuannya memberikan sinyal Wi-Fi yang dapat mencakup seluruh ruangan bahkan melewati tembok atau sekat ya. Oke, lanjut ya. Langkah nomor 4 ya. Alat untuk menghubungkan ke internet lainnya adalah perangkat adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan lokal. LAN ini sering digunakan dalam lingkungan bisnis atau rumah yang memiliki beberapa komputer yang perlu berkomunikasi satu sama lain dalam jaringan lokal. Langkah memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan yang lebih kecil dan terisolasi. Itulah alat untuk menghubungkan ke internet. Sejumlah alat untuk menghubungkan ke internet di atas adalah berupa perangkat keras. Selain perangkat keras, di atas perangkat lunak juga memainkan peran penting dalam pengalaman menghubungkan ke internet. Perangkat lunak internet seperti browser web dan aplikasi adalah alat yang digunakan untuk menjelajah internet, mengirim email, berkomunikasi melalui media sosial, dan menikmati fasilitas yang ditawarkan oleh internet. Oke, lanjut ya, lengkap ya. Versi 4 lengkap ya. Oke, lanjut. Oke, switch adalah perangkat dalam jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat seperti komputer, server, printer, atau perangkat jaringan lainnya dalam suatu jaringan lokal area network atau LAN. Fungsi ini utama switch adalah untuk mengirimkan data secara efisien dari satu perangkat ke perangkat lain dari jaringan dengan menggunakan alamat media access control MAC ya, singkatannya ya. Dengan kata lain, switch bertindak sebagai pengatur trafik data di dalam jaringan. Namun demikian,
masih banyak yang berasumsi bahwa switch dan router adalah komponen yang sama. Kenyataannya keduanya berbeda. Router justru memiliki jalur yang untuk pakai data dalam melewati jaringan dan mencapai tujuannya. Router melakukannya dengan menghubungkan jaringan berbeda dan meneruskan data dari jaringan ke jaringan termasuk lewat atau sistem otonomus. Jadi dalam praktiknya router menjadi komponen penting untuk koneksi internet, sedangkan switch hanya digunakan untuk menghubungkan perangkat biasanya di perkantoran, besar jaringan dan data center. Dengan ratusan komputer pasti akan lebih membutuhkan switch ya. Oke, lanjut ya. Hub ya. Hub adalah suatu perangkat yang memiliki fungsi untuk menghubungkan komputer yang satu dengan yang lain dalam lingkup jaringan yang sama. Komputer terhubung dengan perangkat yang dikenal dengan istilah network. Ini maka dapat saling bertukar informasi atau sama lain. Apabila hub rusak, tentu semua jaringan komputer akan disconnect. Tidak hanya komputer saja yang bisa bertukar informasi, tetapi semua perangkat yang berhubungan dengan komputer juga bisa bertukar informasi melalui hub. Pada umumnya perangkat ini memiliki fungsi penting untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya dengan beberapa port internet. Sebuah perangkat akan disambungkan pada jaringan LAN ketika perangkat terhubung dengan port hub sehingga lebih mudah melakukan pertukaran data. Jika dilihat sepintas secara kerja hub ini hampir sama dengan switch. Perbedaannya pada tujuan pembagian data atau informasi. Switch membagikan data ke port spesifik yang menjadi tujuannya, sementara hub membagikan data ke seluruh perangkat yang terhubung pada port. Dengan demikian, perangkat yang terhubung dengan hub dapat mengakses data yang sama dengan perangkat lain dalam satu lingkup dengan jaringan. Lanjut ya. Antena WiFi. Antena WiFi merupakan salah satu perangkat kerja atau hardware yang punya peran penting dalam sistem jaringan wireless atau WiFi. Secara umum, antena adalah sebuah perangkat yang terbuat dari material logam seperti tongkat atau kawat ya. Tapi tongkatnya itu terbuat dari logam ya, bukan terbuat dari bahan lain ya. Yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima gelombang radio. Di samping itu, antena juga merupakan komponen penting, komponen kunci dalam sistem wireless lokal area network WLAN ya, yang berperan dalam mengirimkan gelombang elektromagnetik secara terarah dan terkoordinasi. Biasanya tugas utama dari antena WiFi adalah untuk menerima perangkat utama dari antena WiFi adalah untuk menerima dan serta menahan sinyal ke berbagai perangkat seperti gadget, laptop, dan komputer. Antena WiFi
memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas dan kestabilan koneksi kabel. Kualitas antena, jenisnya, ya, serta bagaimana penempatan perangkat tersebut di dalam jaringan udara dapat berdampak signifikan pada jangkauan sinyal, kecepatan transfer data, dan kemampuan perangkat untuk terhubung ke jaringan. Pemilihan dan pengaturan antena yang tepat adalah akses kunci dalam mendesain dan mengoptimalkan jaringan Wi-Fi untuk memastikan pengguna dapat menikmati konektivitas yang andal dan cepat di berbagai perangkat. Oke, lanjut ya. Komputer tentunya merupakan alat untuk menghubungkan ke internet. Dengan komputer kita bisa mengakses internet dengan baik. Komputer sendiri merupakan perangkat keras untuk yang menggunakan perangkat utama yang digunakan untuk akses internet. Ini bisa berupa komputer desktop, tablet, atau perangkat pintar seperti tablet ya. Komputer dapat dihubungkan ke internet melalui modem jika Anda masih menggunakan sebuah kabel tradisional, atau melalui router jika Anda memiliki jaringan kabel. Yang 9, handphone. Sama halnya dengan komputer, handphone adalah alat untuk menghubungkan ke internet dan berfungsi untuk mengakses internet. Dengan kemajuan teknologi seluler dan ketersediaan jaringan 4G dan 5G, handphone memungkinkan akses internet saat bergerak. Anda dapat terhubung ke internet melalui jaringan seluler atau menggunakan Wi-Fi jika ada dalam jangkauan jaringan kabel. Oke, lanjut ya. Perangkat lain yang tidak termasuk ini, perangkat yang lain yang tidak boleh terlewat ya. Seluruh alat untuk menghubungkan internet di atas tidak akan berfungsi optimal tanpa kabel jaringan port serial bus ya, USB ya, dan wireless network adapter. Seluruh perangkat terdapat di laptop atau komputer ya. Lalu apa fungsinya? Kabel jaringan ya, kabel jaringan ya. Alat ini berfungsi menghubungkan perangkat dan memungkinkan transfer data dalam jaringan. Jenis kabel jaringan bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Sering digunakan dalam peraturan home broadband baik di komputer maupun rumah. Port USB memiliki peran dalam menghubungkan laptop atau komputer dengan perangkat USB modem. Wireless network adapter. Alat yang terakhir ini membantu perangkat Anda untuk menangkap sinyal wireless yang dipancarkan oleh access point sehingga memungkinkan koneksi kabel. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah sebuah bagaimana kita bisa tersambung dengan internet ya. Ya, melalui modem atau Wi-Fi ya. Modem Wi-Fi ya. Ini anggap aja ini awam ya, awalnya internet ya. Ini guys itu modem, lalu disambung lagi ke wireless access point ya. Kalau wireless access point ini bersambung dengan kabel ke wireless komputer ya. Dan ini kesambung juga dengan sinyal ya, yang dipancar wireless access point ke wireless printer, wireless server, wireless laptop, dan wireless komputer.
Ini juga sama, ini internet ya. Ini ada modem on ya. Kalau sambung lagi ke router ya. Oh ini ada dari server ya. Ini ke server, ke server. Lalu kesambung lagi ke switch ya. Switch ini kesambung ke PC beberapa komputer ya melalui kabel ya. Switch ini kesambung juga ke access point ya melalui kabel juga. Access point ini yang memancarkan semua sinyal-sinyalnya WiFi secara wireless ya ke handphone, laptop, ke PC juga ya. Ya apa? Biar bisa menikmati internet juga, oke? Bisa menggunakan internet, kan? Ya. Nah, ini pengertian internet of Things ya. Internet of Things (IoT) merupakan sistem yang menghubungkan berbagai objek multimodal untuk dapat saling berkomunikasi dan menjalankan sebuah proyek tertentu. Objek pada Internet of Things (IoT) dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi mengenai diri maupun lingkupnya. Kemudian yang beredarnya objek-objek dalam IoT dapat menggunakan maupun menghasilkan layanan dan saling bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang bersama. Oke, sekarang kita akan masuk ke manfaat internet dan dampak negatif internet itu sendiri. Oke, lanjut ya. Oke, mulai dari manfaat internet. Oke, manfaat internet. Internet memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk melakukan banyak hal, tak hanya anak-anak, namun berbagai kalangan juga sangat terbantu dengan keberadaan internet. Internet telah masuk ke berbagai ranah kehidupan dan memberikan manfaat di dalamnya. Lalu apa saja manfaat internet yang bisa diperoleh di berbagai bidang kehidupan? Itu jawabannya. 1. Sumber informasi. Internet menghadirkan banyak informasi dalam seluruh dunia. Ini terjadi karena internet sanggup menghubungkan banyak perangkat di dunia untuk mendukung terjadinya pertukaran data dan informasi. Jadi Anda bisa mendapat berbagai informasi hanya menggunakan internet. Cara memperoleh informasi di internet adalah dengan mengetik kata kunci di mesin pencarian. Nantinya akan muncul pilihan informasi yang sesuai dengan kata kunci yang Anda ketik. Oke, gitu ya. Kunci pertamanya, manfaat pertamanya. Oke, lanjut. Memasukkan dan memasukkan dan mengembangkan pendidikan. Internet sangat membantu kegiatan para peserta didik di ranah pendidikan. Tak hanya para mahasiswa yang telah menuntut ilmu di perguruan tinggi saja, namun mereka yang masih duduk di jenjang SD, SMP, SMA juga sangat terbantu dengan adanya internet. Begitu juga bagi mereka yang tidak bersekolah dan memilih homeschooling di rumah masing-masing. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan melalui internet sebagai sarana belajar. Setiap anak atau siswa dapat mengakses jutaan informasi melalui internet, sehingga sangat membantu mereka dalam mengembangkan pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, melalui internet, setiap orang juga dapat mengembangkan keterampilan masing-masing melalui banyak fitur yang bisa diakses dengan internet. Mereka dapat mencari dan terus mengembangkan keterampilan dengan cara yang baik dan cepat. Anda dapat menemukan berbagai hal baru, jadi akan sangat mudah bagi siapapun mengakses dan
menguji keterampilan yang dimiliki. Fitur pencarian dan audio visualnya akan sangat membantu Anda untuk belajar tentang apapun yang ada di dunia ini. Oke, lanjut. Nomor 3 ya, manfaat di bidang sosial dan hiburan. Hal penting yang sangat diuntungkan dari adanya internet adalah mudahnya setiap orang untuk mendapatkan hiburan. Ada banyak platform yang memberikan kesempatan bagi siapapun untuk bersosial di media dan mendapatkan hiburan. Kehadiran media sosial selain membuat setiap orang mudah berinteraksi satu sama lain, juga memberikan akses hiburan bagi baik itu tentang melihat foto-foto yang lucu maupun jutaan video yang dapat dipilih sendiri dengan akses yang mudah. Semua orang pun dapat memperoleh hiburan kapanpun dan dimana. Begitu pula dengan aplikasi game juga berubah menjadi game online atau game hybrid ya. Dan mode seperti ini sudah ada ketika internet sudah dihasilkan banyak orang di dunia. Dengan adanya mode online di game, orang yang memainkannya bisa berinteraksi dengan orang lain yang memainkan game dengan game yang sama dan menguji mereka bertanding bersama dalam satu pertandingan di game. Akan tetapi sebaiknya jaga sikap dengan baik pas menggunakan internet untuk menghiburan atau membuat sebuah karya, biar nantinya internet bisa memberi manfaat dan kesenangan yang baik, bukannya sebaliknya. Ya itu ya, game online itu gamenya bisa sebuah game yang berkenaan online yang cuma bisa berkenaan online. Terus game hybrid itu apa? Game hybrid adalah game yang terhubung jaringan, bisa digunakan secara online dan offline ya, tanpa harus menghubungi internet. Jadi ada fitur-fitur ya, karena kalau misalnya berhubungan antar sama teman-teman atau main bareng mungkin waktunya online, fitur online. Tapi kalau main sendiri ya di offline itu yang ya. Oke, butuhkan kegiatan ekonomi. Yang 4 ya, lalu di bidang bisnis, internet juga memudahkan para pebisnis dalam meraih keuntungan finansial. Bagi para pengusaha, Anda bisa membuat website usaha e-commerce, industri kreatif, atau bisnis startup. Yang penting diperhatikan pula ketika memutuskan untuk menggunakan internet dalam kegiatan bisnis, maka jangkauan yang Anda memiliki akan jauh lebih luas. Dengan begitu, bisnis juga akan lebih mudah berkembang. Ini membuat Anda tak perlu repot untuk bertransaksi langsung saat denda jual beli barang. Cukup menggunakan internet, transaksi bisa rampung tanpa harus berada dalam kursi atau bahkan tempat tidur ya. Dan jika mau bertransaksi di toko offline terdekat, itu tidak harus sering mengecek uang yang ada di dompet setiap mau bertransaksi jual beli barang dan jasa. Nah, itulah fungsinya. Oke. Nah, mendukung ekonomi. Nah, ini ada buktinya ya. Ini contoh gambar yang sudah toko-toko online yang sudah ada dipakai di Indonesia. Ada OLX, Kalapas, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan Shopee. Aku tulis di sini dan seterusnya. Kenapa dan seterusnya?
karena ada banyak sekali aplikasi toko online yang sangat berguna sekali, yang mungkin kita sempat install atau belum install, belum kita gunakan secara maksimal, mungkin karena kita sudah percaya beberapa toko-toko yang kita gunakan, toko online yang beberapa toko online yang kita gunakan sekarang. Oke, lanjut ya. Oke, manfaat di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, internet juga memberikan banyak manfaat. Anda bisa mengakses informasi ke kesehatan dengan bantuan jaringan komputer. Bahkan informasi kesehatan tersebut sudah sangat banyak ditemukan, sampai-sampai Anda lah yang harus berhati-hati ketika mencari informasi tersebut. Nah, internet pula orang-orang menjadi lebih mudah untuk berinteraksi dengan para dokter. Beberapa website ini telah menawarkan konsultasi kesehatan secara online dengan para dokter yang memang ahli di bidang kesehatan tertentu. Melalui internet pula Anda dapat mengakses berbagai hal untuk menjaga kesehatan, mulai dari gaya hidup sehat, cara mengolah kesehatan, makanan yang bagus, konsumsi atau dihindari, rekomendasi rumah sakit, dan masih banyak lagi lainnya. Oke, lanjut ya. Manfaat internet di bidang pertanian dan peternakan. Penggunaan teknologi IoT, Internet of Things, di sektor peternakan, pertanian dan meningkatkan efisien berproduksi. Karena itu petani dan peternak tidak perlu berkeliling lahan untuk menyemprot pestisida, mengalirkan air, dan memberi makan ternak, serta mengecek kesehatan tanaman dan hewan yang dirawatnya, sehingga yang lewat lebih hemat waktu dan tenaga, serta bisa menghasilkan hasil panen yang berlimpah tanpa harus merusak ekosistem lingkungan. Nah, oke, itulah manfaat internet di bidang pertanian dan peternakan ya. Oke, lanjut ya, yang ketujuh. Oke, manfaat di bidang transportasi. Dalam bidang transportasi, IoT, Internet of Things juga memiliki peran penting, misalnya membantu integrasikan, mengontrol, dan memproses informasi dan sistem transportasi. Penerapan dalam bidang ini berkembang sangat pesat. Bahkan teknologi IoT bisa diimplementasikan pada mesin kendaraan. Sebagai contoh penerapan IoT adalah mobil yang bisa berparkir sendiri atau mobil yang bisa bergerak sendiri tanpa adanya kemudi. Diharapkan adanya teknologi IoT ini bisa mengurangi angka kecelakaan. Lalu adanya internet, muncullah aplikasi atau wifi atau website yang bisa memunculkan sebuah peta yang bisa menunjukkan arah, menunjukkan lokasi yang kita tuju pas orang yang menggunakannya sedang berjalan kaki atau naik di sebuah kendaraan. Jadinya orang yang menggunakan jadi bisa sampai ke tujuan lokasi dengan cepat tanpa harus takut tersesat. Nah, itu bidang transportasi ya, fungsinya ya. Ini juga termasuk juga ada penjelajah juga saudara, karena di sini juga dijelaskan juga, oke? Itu ya. Manfaat internet di bidang angkutan umum dan barang. Penggunaan internet mendapatkan sebuah aplikasi pesanan angkutan umum seperti Gojek, Grab, Asin, dan seterusnya. Aplikasi seperti ini bisa mendatangkan
ojek, taksi, mobil, bus, atau kendaraan angkutan umum lainnya dengan cepat menjemput penumpangnya dan mengantar ke tujuan lokasi secara cepat ya. Begitu juga dengan angkutan barang. Ketika orang ini mengirim sebuah barang atau pesanan ke orang lain, biasanya orang meminta ke tempat jasa pengiriman barang atau kirim sendiri untuk mengantarnya barang atau pesanan ke orang yang memesan barang tersebut. Dengan munculnya internet, muncullah aplikasi atau website pengiriman yang bisa memanggil jasa pengiriman barang dengan cepat. Jadinya barang atau pesanan bisa dikirimkan dengan cepat. Jadinya barang atau pesanan bisa dikirimkan ke tujuannya dengan cepat, atau orang tersebut harus membawa barang kiriman ke tempat jasa pengiriman barang ataupun ke orang penerima barang tersebut. Nah, itu ya. Makanya kalau misalnya kalian ada yang kalian pesan belanja online, tapi ternyata itu yang datang itu bukan toko, yang benar toko itu. Itu ya, jadi yang jual pojok itu, jadi yang datang ternyata orang yang petugas jasa pengiriman barang ya, dari perusahaan jasa pengiriman barang ya. Jadi ya cuma kalau kalian marah-marah, hasil yang kena siapa itu? Pengiriman jasa pengiriman barangnya sama perusahaannya aja. Kamu ya senang sebagai pelanggan ya, tapi siapa? Tokonya nggak apa-apa dong. Nggak kena masalah juga dong. Jadi hati-hati ya kalau kalian membeli barang ya. Oke, nah ini contoh juga. Contoh aplikasi yang memanfaatkan internet di bidang angkutan umum dan barang ya, seperti Layang Pasar, Maxim, Grab, JNN Express, Gojek, JNT Express, Tiki, Si Cepat, Ija Express, dan ini dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Nah, kenapa dan seterusnya? Mungkin masih banyak aplikasi pengantar angkutan barang atau umum dan barang yang belum saya sebut ya, atau sebut cara pakai ya. Oke, lanjut. Nanti kita juga pakai ya. Oke, lanjut. Oke, manfaat internet di bidang keuangan. Manfaat internet di bidang keuangan sana luas. Beragam mencakup kemudahan transaksi keuangan, akses informasi dan pengembangan bisnis. Internet telah mengubah cara orang dan bisnis berinteraksi dan keuangan, menjadikannya lebih efisien, cepat dan mudah diakses. Internet ini muncul hal yang baru di bidang keuangan, yaitu bank digital, e-wallet, dan pinjaman online yang resmi ya. Kalau bohong itu pasti menjebak ya. Dan dengan ada bank digital dan e-wallet, kita bisa menerima uang, transfer uang, mengirimkan uang ke bank ya sama atau berbeda, dan bisa transaksi jual beli barang dan jasa dengan cepat. Hal ini menunjukkan kris yang bisa digunakan untuk bertransaksi jual beli barang dan jasa tanpa harus mengganti e-wallet setiap bertransaksi. Dan dapat dengan adanya pinjaman online yang resmi dari banyak komersial ini bisa digunakan untuk keperluan mendesak jika diperlukan. Tetapi harus hati-hati menggunakannya biar keuangan kita memiliki tidak gunakan hal-hal yang buruk gitu.
GoPay atau hal yang tidak penting ya. Ini ada contoh sebuah gambar ya, e-wallet ya, dan seterusnya juga ada ya, karena mungkin banyak yang bisa sebut-sebutan ya. Ini ada GoPay, Rivi Mandiri, Blue BCA Digital, terus OVO, Bio BSI, Isaku, Jaku, BRIMO, Shopify, Genius ini PTP dan PTPN ya, atau PTPN ya. Oke. Dan ini PayPay ini e-wallet yang internasional ya, yang biasanya sering dipakai di luar negeri kalau kita jual barang di luar negeri ya. Aja ada selesai mungkin karena banyak karena aplikasi e-wallet yang belum saya sebutin ya dan aku nggak takut gak sebut dan lain-lain karena aku takut kalian menggunakan e-wallet yang bohong-bohongan, terus pinjaman online yang palsu, yang berbahaya, yang tidak jelas itu, oke? Lanjut. Manfaat internet di bidang identitas. Internet memberikan beragam manfaat dalam bidang identitas baik bagi individu maupun entitas. Manfaat ini mencakup kemudahan akses informasi, membentukkan identitas online, peningkatan keamanan data, serta efisiensi dalam aktivitas dan pelayanan publik. Oke, 11 manfaat internet di bidang keagamaan ya. Internet memberikan manfaat yang signifikan dalam bidang keagamaan, terutama dalam hal akses informasi dan pelajaran. Umat beragama dapat dengan mudah mengakses berbagai sumber keagamaan seperti kitab suci, prasasti, tafsir, ceramah, dan kajian baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperdalam pemahaman agama mereka. Selain itu, internet juga memfasilitasi kegiatan peribadatan jarak jauh, mempererat komunikasi keagamaan, dan menjadi media dakwah yang efektif. Oke, ya. Tapi hati-hati kalau kalian memanfaatkan internet dalam bidang keagamaan ya, karena sekali kita mendapatkan informasi saja langsung salah. Karena hati-hati kalau nanti harus sering-sering memilah ya. Oke, lanjut. Manfaat internet di bidang kebudayaan. Salah satu dampak terbesar dari teknologi dalam budaya adalah peningkatan aksesibilitas terhadap karya-karya budaya dari seluruh dunia. Internet dapat platform digital memungkinkan orang untuk mengakses berbagai bentuk budaya seperti musik, film, seni, dan literatur dapat batasan geografi. Oke. 13 manfaat internet di bidang industri. Internet memberikan berbagai manfaat signifikan bagi industri, termasuk peningkatan efisiensi otomatis, proses akses informasi yang lebih luas, dan memperluas pasar menggunakan IoT, Internet of Things dalam industri, memiliki kemampuan pemeliharaan dan kontrol operasional yang lebih baik, serta meningkatkan keamanan dan produktivitas produk. Oke, lanjut. 14 manfaat internet di bidang investasi. Dengan adanya internet ini memunculkan hal-hal yang
diinvestasikan dengan jauh lebih mudah. Jika Anda orang yang melakukan investasi uang ke bank, saham di perusahaan ternama atau logam mulia, sekarang bisa lewat aplikasi perbankan dan aplikasi trading yang terpercaya, atau langsung membeli logam mulia di toko online dan bank dengan mudah tanpa ribet untuk melakukan investasi. Dan internet ini bisa bikin kita investasi ilmu dengan lebih terbaik, dikarenakan banyak hal ilmu yang bisa dipelajari serta bisa dimanfaatkan untuk masa depan yang baik. Nah, kenapa sebutin aplikasi trading yang terpercaya, yang baik ya? Karena di sana kita nggak tahu ya, ada aplikasi trading yang menipu banyak orang ya, yang palsu ya. Bukannya kita dapat uang yang bisa uang kita investasikan, malah justru uang yang kita investasikan tuh hilang itu. Dan data pribadi kita tuh nggak aman, dipakai sama orang lain untuk hal yang jahat. Oke, lanjut ya. Dampak negatif internet ya, ini pas dulu ya sebentar ya. Oke, dampak negatif internet ya. Kemunculan internet di tengah masyarakat telah memberikan angin segar serta berbagai hal kehidupan aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah dilakukan. Meski begitu, tanpa kontrol yang tepat, internet dapat menjadi selama mau. Apa saja dampak negatif internet yang perlu dihindari? Berikut ulasannya. Nah, silakan ini artinya bisa sebagai bahaya, bisa menjadi sebuah bahaya bagi kita untuk hal yang buruk ya. Jadi pada kita itu aplikasi malakama. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang kita membahas tentang dampak negatif ya. Kita langsung dari mulai itu penyebaran ujaran kebencian. Oke. Karena memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk berbagi informasi. Hal ini termasuk bahwa untuk memberikan kritik kepada siapapun lewat media sosial. Melalui media masih banyak orang yang gunakan untuk mengungkap berbagai ujaran kebencian. Tentu saja karena belum adanya filter di internet terkait ujaran kebencian tersebut, membuat setiap orang, terutama figur masyarakat, sangat mudah menerima komentar maupun kritik pedas yang cenderung menyakiti hati. Maka dari itu, ketika Anda mencari informasi, sangat disarankan untuk berpandai dalam memilih dan memilah informasi ya. Jangan sampai informasi yang Anda konsumsi berisi berita palsu dan ujaran kebencian. Oke, jadi kalau misalnya ada orang yang memberi berita palsu itu, kita bos itu dia pasti bisa memberi termasuk penyebaran ujaran kebencian itu. Jadi wajar aja ya, kita harus hati-hati dalam menggunakan internet ya. Oke, lanjut. Oke, banyak karena konten ilegal. Dampak negatif kedua adalah munculnya pada konten ilegal ya. Konten video menjadi yang paling berbahaya sebab video yang berisi hal-hal yang tidak pantas juga mulai banyak diproduksi, baik yang berisi tindakan asusila, terus kriminalitas, maupun video dan gambar yang berhubung tentang seksual yang tidak ramah anak-anak ya.
mudahnya menyebar berbagai konten membuat setiap orang dewasa perlu melakukan kontrol terhadap anak-anak yang menggunakan internet. Sebab tanpa kontrol dari orang dewasa, anak-anak akan lebih mudah mengakses apapun. Sekali mereka menemukan konten yang tidak panas, maka mereka akan terus mendapatkan rekomendasi yang serupa. Pandangan dari orang tua terhadap anak juga amalan penting supaya anak bisa memperoleh manfaat positif dari keberadaan internet. Nah, itu ya. Yang kedua ya, lanjut. Oke, munculnya cybercrime. Dampak negatif terakhir adalah munculnya cybercrime atau kejahatan cyber. Semakin mudah setiap orang membagikan apapun, semakin mudah pula bagi orang lain untuk mengomentari dan mengungkapkan pendapat. Padahal itu semua hal yang kita katakan di media dapat diterima oleh semua orang, sehingga sangat mungkin bagi setiap pengguna internet, terutama yang menggunakan media sosial untuk mendapatkan kritik negatif atau negatif atas apa yang mereka upload. Tak hanya di ranah media saja, kejahatan cyber juga beranda pada bandanya penipuan dan dilakukan secara offline. Selain itu, masih ada pula kejahatan lain seperti hacking maupun sampling yang bisa membahayakan bagi penggunanya. Maka dari itulah internet yang telah memberikan kemudahan dan manfaat perlu digunakan dengan lebih baik lagi supaya kemudahan tersebut benar-benar memberi dampak positif, jika dampak negatif dan tidak dimanfaati oleh oknum jahat. Nah, ketiga ya, cybercrime ya. Penyebaran pinjaman, cuci online, penipuan, serta investasi yang tidak jelas. Nah, ini yang tidak jelas ya. Ini sebenarnya tidak jelas, terkadang pasti menjelajahi internet. Seringkali muncul situs atau aplikasi yang pinjaman online, cuci online, penipuan, serta investasi yang tidak jelas. Dan itu semua itu cukup menggiurkan Pak bagi pengguna internet ya. Akan tetapi bisa membawa masalah bagi penggunanya yang mencoba hal itu tersebut, karena hal-hal yang seperti ini biasanya ketika mencoba pinjaman online, cuci online, undian berhadiah, serta investasi yang tidak jelas, yang sangat menggiurkan, terkadang oknum yang membuat hal-hal seperti ini biasanya meminta data pribadi dari seorang pengguna, yang nantinya oknum itu tersebut bisa menjebak si pengguna situsnya tersebut dan menghasilkan, dan hasilnya si pengguna menjadi sana merugi, tertipu dan tidak bisa memulihkan keuangannya dalam waktu singkat. Nah, sekarang kalau kalian udah kenal namanya itu pinjaman online, cuci online, penipuan, pinjaman online yang gak jelas-jelas, terus cuci online, terus serta investasi yang tidak jelas ya. Cuci online itu juga termasuk tuh investasi gak jelas-jelas itu ya. Awalnya untung, cuma akhirnya apa? Setelah itu apa? Rugi. Ya sudah. Main lagi ya sudah, keuangannya nggak bisa balik, nggak bisa mulai keuangannya dalam waktu singkat ya. Itu salah satu solusinya berhenti menggunakan hal tersebut ya, biar aman. Kecanduan internet, kelima ya, kecanduan internet merupakan salah satu dampak negatif internet yang paling umum terjadi. Orang yang kecanduan internet akan menghabiskan waktu berjam-jam di internet untuk bermain game, menggunakan media sosial, atau melakukan aktivitasnya. Penggunaan internet yang
yang berlebihan dapat menyebabkan kamu menjadi ketergantungan dan tidak dapat hidup tanpa internet. Kecanduan internet juga dapat menyebabkan penurunan produktivitas, gangguan kesehatan, dan masalah sosial. Makanya kan ini kecanduan internet ini bisa menyebabkan kita tuh, kalau kita gunakan dengan hati-hati ya otomatis kita jadinya ya atau baik ya jadi dijauhi orang-orang, atau ini waktu-waktu yang harusnya kita gunakan dengan baik akhirnya terbuang sia-sia gitu. Oke. Dan akhirnya kita benar-benar orang introvert ya. Itu akan kita bahas nanti ya. Oke. Gangguan kesehatan penggunaan internet yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti mata lelah, sakit kepala, dan gangguan tidur. Selain itu, penggunaan internet yang berlebihan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Penggunaan internet yang berlebihan seringkali menciptakan tekanan untuk menciptakan citra yang sempurna yang dapat merusak harga diri seseorang. Nah, itu ya kan orang gitu bisa mengganggu kesehatan. Karena menggunakan internet sebelumnya juga ya. Yang itu tidak bisa mengatur waktu ya. 7. Kesulitan untuk mengatur waktu menjadi dampak negatif internet yang berikutnya. Pengguna internet yang berlebihan dapat menyebabkan seseorang menjadi lupa dalam waktu. Akibatnya kamu bisa mengabaikan orang-orang di sekitar. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam hubungan sosial. Baik yang teman-teman. Maaf, kasih pesan dulu. Nomor 8, mengurangi interaksi sosial. Tujuan awal dari pengguna internet yaitu memudahkan komunikasi dan akses informasi dari segala penjuru dunia. Namun internet juga bisa membuat kamu menutup diri dari kehidupan nyata. Nah, konten menarik dan menggiurkan di internet yang memungkinkan untuk berinteraksi dengan orang lain secara virtual dapat membuat seorang lebih memilih berinteraksi secara online. Tentu kondisi tersebut menjadi dampak negatif internet yang perlu dibatasi. Kurangnya interaksi sosial secara tatap muka dapat menyebabkan seseorang merasa terisolasi dari lingkungannya. Akibatnya kamu akan merasa canggung atau tidak nyaman saat berinteraksi langsung dengan orang lain. Nah, itu ya, dampaknya negatifnya melakukan ya menekankan interaksi sosial ya. Oke, itu Mas 9, meningkatkan gratification kultural. Internet perlahan membawa budaya serba instan, mulai dari pengiriman hiburan sampai jawaban dari chat ya. Semua diharapkan datang secepat mungkin. Akibatnya banyak orang jadi terbiasa multitasking lewat berbagai media sekaligus. Padahal ini bisa memicu stres, kecemasan, dan menurut konsentrasi tanpa sadari. Pola pikir serba instan ini juga mendapat tekanan buat orang lain, seperti kurir yang ditekan kirim barang serba cepat. Nah, serba cepat, tahu-taunya barang itu belum tentu benar. Tahu-taunya dapat barang dari pelanggan, yang beli produk pokok dari orang tersebut. Nah, padahal itu aslinya samanya sama yuk. Gabungan toko online toh yang pasang orang tersebut toh, bukan kurirnya yang masalah. Karena kurir itu tugasnya apa? Cuma mengirimkan barang ke pengirim. Tadi pengirim barang tersebut dari toko yang mengirimkan ke toko
online milik orang yang menggunakan toko online tersebut untuk berjualan produknya ke penerima barang tersebut yang disebut pelanggan toko online yang membeli barang di toko online itu ya. Ada kalau beli barang nggak hati-hati aja di toko online, kalau belinya di toko online, dan kalau bisa pilihnya yang sesuai dan bisa terpercaya ya, kalau bisa yang official ya, yang resmi, biar kalian tertipu ya, dan kalian jangan salah pilih yang kalian inginkan. Oke, lanjut ya. Nomor 10, terjadi penyebaran virus komputer dan ancaman lainnya. Penyebaran virus komputer adalah salah satu dampak negatif dari penyalahgunaan internet. Virus komputer adalah program berbahaya yang dapat menyebar melalui internet dan merusak sistem komputer, mencuri data, atau mengganggu kinerja sistem. Dan ini menjadi ketika membuka situs web yang berbahaya, file-file yang tak bermasalah ketika dibuka, dan mendownload dan menginstal aplikasi yang bermasalah dan berbahaya bagi komputer kita. Nah, itu terjadinya penyebaran virus ya. Soalnya komputer itu juga sebagai tempat negatif bagi pengguna internet. Kenapa? Ada kalau kita membuka virus komputer di situs yang berbahaya, terus kita mendownload dan menginstal aplikasi yang bermasalah atau yang berbahaya, itu bisa merusak komputer kita dengan secara diam ya. Mungkin awalnya itu bisa jalan dengan baik, tapi ujung-ujungnya apa yuk? Aplikasinya bermasalah, terus kalau kita nggak atasi dengan baik dengan antivirus yang bagus, endingnya apa? Data komputer jangan terbuka, apalagi HP yang kita gunakan bisa rusak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita sudah sampai kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah bahwa internet merupakan sebuah jaringannya berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media lainnya, dan menurut KBBI, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Internet bisa memberi hiburan, informasi yang lebih luas, serta bisa memajukan pendidikan dan membantu memajukan bisnis secara luas. Akhirnya, tapi internet terkadang bisa membahayakan bagi penggunanya, yang bisa membawa masalah yang lebih besar. Jadi gunakanlah internet dengan baik dan bijak, biar nantinya bisa mendapatkan manfaat dari internet yang baik dan bisa bikin kita jadi orang yang lebih baik dan bisa memajukan bangsa dan negara. Itu ya. Sekarang gunakan internet yang bijak. Maupun usia kalian itu masih bayi ya, atau masih balita, ataupun sampai kalian sudah masih anak-anak, masih remaja, sudah dewasa, ataupun sudah jadi orang tua, ataupun sudah jadi kakek nenek, ya tetap baik kita harus menggunakan dengan baik ya. Biar apa? Biar nanti kehidupan, biar nanti kita jadi orang yang hebat. Ya. Nah, kalau bisa ya secukupnya lah. Kalau misalnya kau udah tua, sebarunya juga ya, oke. Cukup ya. Jadi kita kerjakan sebagai orang jahat ya. Kenapa orang jahat? Karena orang jahat itu menggunakan internet untuk hal yang buruk atau hal yang jahat ya. Makanya dan kalau kalian gunakan internet jangan digunakan hal yang buruk juga ya, biar nanti jadi kira-kira orang yang merugi atau orang yang jadi orang jahat. Oke, kita menutup ya video ini ya.
Oke, kali ini saya tutup video ini dengan mengucapkan terima kasih ya sudah menonton video ini ya. Ya, jika ada kesalahan, mau itu video saya itu kepanjangan atau terus ya videonya itu panjang ya, panjang banget ya, panjang, terus editnya juga lama, uploadnya juga lama, tolong dimaafkan, atau kalau misalnya kurang sampai lengkap bisa dimaafkan, atau kalian cukup komentar di kolom komentar ya, ini ya, biar komentar ya di kolom komentar ya, tapi komentarnya yang baik-baik aja, yang baik-baik ya, biar nanti kan jadi orang yang baik, mau buat itu adminnya, sama buat untuk saya ataupun buat dari kalian sendiri, buat orang lain biar kalian bisa jadi orang yang baik juga, oke? Nah, gitu ya. Oke, sudah cukup ya kali ini ya. Jika ada kesalahan mau dimaafkan, silakan jangan mengambil ini mohon dimaafkan ya. Nah, oke, kali ini saya tutup. Jika kalian suka video ini, dan share ya video ini ya, biar orang lain pun juga tahu video saya ini ya. Dan akhirnya kalian sudah bagus, karena jam di sini bisa banyak yang nonton, oke? Mau itu video lama atau video baru dari saya ya. Oke, aku tutup dengan video ini. Kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.